Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Setiap konflik atau perang yang terjadi di dunia ini, sudah menjadi hal lumrah jika pihak yang berkonflik menggunakan agen rahasia untuk memenangkan pertempurannya. Dalam konflik di jalur Gaza saja agen rahasia yang menjadi mata-mata Israel masih menjadi ancaman, yang sering merepotkan pejuang Palestina. Pasalnya mereka berbaur beraktivitas, bahkan hidup dalam waktu lama bersama pejuang Muslim. Yang jadi pertanyaan, tahukah kalian? Bagaimana cara licik agen rahasia Israel, sehingga bisa menjadi mata-mata dalam kubu pejuang Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mossad seperti itulah julukan salah satu kelompok agen rahasia atau intelijen Israel, yang bertugas memata-matai pergerakan, serta aktivitas para pejuang Palestina. Bahkan negara-negara Muslim Timur Tengah sekalipun baru-baru ini, misalnya pada tanggal 29 Desember tahun 2023, pemerintah Iran melalui kantor resmi Islamic Republic News Agency melaporkan bahwa 4 terpidana yang diklaim memiliki hubungan dengan Mossad dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Iran. Tak berhenti sampai di situ beberapa hari sebelumnya, tepatnya di tanggal 16 Desember tahun 2023. Iran juga melaporkan bahwa agen dinas intelijen Mossad untuk Israel telah dieksekusi mati. Dikutip dari Reuters, agen yang tak disebutkan namanya, itu ketahuan berkomunikasi dengan intelijen asing, salah satunya Mossad. Agen tersebut juga memberikan informasi-informasi rahasia yang mereka dapatkan. Bahkan beberapa di antaranya dikirim dalam bentuk dokumen. Sebelum dieksekusi mati, tujuan agen ini mencari informasi rahasia di negara-negara Islam itu, menyebar propaganda, dan memecah belah kelompok maupun organisasi-organisasi Muslim di Palestina sendiri. Sehari sebelum kantor resmi Iran mengeluarkan laporan eksekusi mati agen rahasia Mossad, di tanggal 29 Desember Hamas juga mengumumkan menangkap sekelompok warga Palestina yang menjadi mata-mata Israel di Gaza. Mereka para mata-mata itu bekerja sama dengan Israel untuk mengumpulkan data intelijen. Setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober tahun 2023, dilansir dari salah satu media keamanan internal Al-Maj Hamas bernama Shihab News Agency. Mata-mata yang tertangkap itu mengaku ditugaskan oleh Badan Intelijen Israel, bernama Sinbek, untuk memantau rumah para pemimpin Hamas di seluruh jalur Gaza. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk melapor setiap pergerakan anggota Hamas di wilayah Gaza. Menurut laporan Shihab sebagaimana dikutip dari Yerusalem Post, para mata-mata itu ditangkap setelah Hamas menerima data dan dokumen yang dianggap berbahaya, termasuk nama-nama warga Gaza yang berkolaborasi dengan pasukan Israel. Menariknya, penangkapan sekelompok agen rahasia itu menjadi bumerang bagi Israel. Pasalnya Hamas mengaku bahwa dari agen rahasia Israel pasukan pejuang Palestina ini mendapat harta karun strategis, yaitu berupa informasi tentang penggunaan teknologi oleh Sinbad, dan bagaimana agennya berkomunikasi, serta bekerja dengan agen-agen rahasia lainnya. Karena itu intelijen Hamas dalam hal ini pasukan Al-Maj mengatakan bahwa Hamas telah mengetahui tentang metode kerja para agen Israel termasuk Mossad. Terkait cara kerja agen Israel memata-matai Hamas dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah, seorang penulis asal Mesir, Ibrahim Al-Arabi, mengungkapkan hal tersebut secara detail dalam bukunya berjudul Jawa Iswahawana. Buku tersebut dituliskan berdasarkan kisah salah satu mata-mata bernama Fadel Abdullah yang berhasil tertangkap oleh pemerintah Mesir. Percaya atau tidak, selama menjadi agen rahasia Israel, Fadel Abdullah berkamuflase selayaknya seorang ulama, dengan berpenampilan saleh dan berperawakan berjanggut panjang. Dia atas segan-segan mengorganisir kelompok keagamaan dan menyampaikan khotbah kepada umat Islam. Saking sempurnanya Fadel Abdullah memainkan peran, dia juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaah seputar agama Islam, dan memberikan nasihat tentang urusan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sampai-sampai di kota Yerusalem dirinya terkenal dengan panggilan Syekh. Tak hanya itu, setiap habis salat Fadil bahkan mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan para pejuang Muslim atas musuh-musuh mereka. Dalam buku Spies of No Country, kisah masa-masa Israel di Palestina sendiri sudah ada dan dibentuk dari pertengahan abad ke-19. Saat itu organisasi Zionis sedang mencari imigran Yahudi yang bisa berbahasa Arab untuk menembus Palestina dan Arab. Untuk perekrutannya, mata-mata Yahudi ini dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari orang Arab asli, menguasai bahasa Arab, pernah menetap lama di negara-negara Arab, dan mampu berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Kala itu,
Setelah para mata-mata Israel direkrut, mereka lantas dilatih selama bertahun-tahun dengan cara keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina. Dan mempelajari gaya bicara, serta bahasa setempat. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang, dan apa yang tidak. Tak tanggung-tanggung Zionis juga bahkan melatih beberapa rekrutannya untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, dan membekali dengan ajaran agama Islam. Fadel Abdullah misalnya sebelum dikirim ke Palestina pada tahun 1946 dirinya secara intens mempelajari apa yang umat muslim pelajari dan butuhkan. Tak heran ketika perang pecah pada tahun 1948 Fadel yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan layaknya seorang ulama dengan mudah mengelabui tentara Mesir dan pasukan pejuang Palestina. Tak bisa dipungkiri sebagai mata-mata Israel, Fadel Abdullah adalah satu di antara sekian banyak agen rahasia yang paling berhasil memainkan perannya. Bagaimana tidak, meski di Palestina dirinya hanya menyamar. Namun siapa sangka penyamaran itu bisa bertahan dari tahun 1946 sampai 1984. Itu pun berakhirnya kisah Fadel sebagai mata-mata, lantaran tentara Mesir berhasil melihat celah jika Fadel bukanlah penduduk asli Palestina. Saat itu ketika tentara Mesir berjaga-jaga di bumi Palestina, Fadel mendapat tugas baru dari komandannya untuk menjalin interaksi dengan pasukan Mesir. Dia pun mulai mendekati Komandan Batalion Perwira Ahmed Abdel Aziz dan wakilnya Perwa Kamal Aldin Hossein. Tak disangka-sangka pendekatan itu berhasil dan membuat Fadel dipercaya untuk memimpin doa di hadapan para tentara Mesir. Memimpin sholat, membawa pengajian, bahkan diberi privilege bisa mengunjungi kem Mesir secara teratur. Akan tetapi seperti kata pepatah, sepandai-pandai tumpai melompat pasti bakal jatuh juga. Kedekatan Fadel dengan perwira Mesir memunculkan kecurigaan pasukan intelijen Mesir. Alhasil berangkat dari kecurigaan itu, Mesir akhirnya memantau setiap pergerakan ulama pesanan Israel tersebut. Dan benar saja di suatu malam Fadel Abdullah ketahuan oleh intelijen Mesir menyelinap dari kem gerilyawan Mesir ke kem Zionis Israel. Kecurigaan itu semakin tak terbantahkan ketika seorang dokter Mesir melihat Fadel berada di kem orang-orang Yahudi yang menjadi korban. Tanpa menunggu lama kabar Fadel Abdullah sebagai mata-mata segera tersebar di telinga para tentara Mesir. Setelah sosok Fadel ramai dibicarakan, seorang perwira Mesir yang kecewa mengusulkan rencana agar Fadel diculik dan dibunuh. Ternyata rencana tersebut disetujui oleh komandan militer dengan mengutus langsung 2 pasukan elitnya. Hanya dalam waktu semalam Fadel yang sudah menjadi mata-mata Israel kurang lebih 40 tahun lama ia berhasil ditangkap. Setelah operasi penangkapan itu diselesaikan, pengadilan militer dibentuk, dan hukuman mati dijatuhkan terhadap Fadel Abdullah atas tuduhan spionase atau pengkhianatan. Dari kisah Fadel Abdullah di Palestina dan beberapa mata-mata Israel di negara Muslim yang sudah dihukum mati, kita bisa menilai bahwa Zionis Israel memiliki segudang rencana terselubung. Belum lagi beberapa waktu lalu mata-mata Israel juga dikabarkan sudah masuk di wilayah Asia, yaitu Malaysia. Kabar tersebut untuk menjadi pelajaran negara-negara Muslim. Terlebih lagi agen rahasia Israel bisa menyamar seperti ulama yang harus dimuliakan dalam ajaran agama Islam. Saudaraku yang beriman, setelah menonton video ini, bagaimana pendapat kalian tentang agen rahasia Israel yang melakukan cara-cara licik untuk mengambil tanah warga Palestina? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.